Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa dengan saya Sandi di sini dalam mata kuliah keimanan dan kemanusiaan. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tahukah teman-teman, apakah pengertian iman itu? Iman secara harfiah itu adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman merupakan bagian yang sangat diutamakan dalam kehidupan. Karena dengan imanlah orang tersebut memperoleh derajat dari Allah. Dengan iman, orang tersebut ikhlas melakukan perintah Allah. Dengan iman pula, orang tersebut ikhlas dan sabar menerima cobaan dari Allah. Dengan demikian, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah tauhid rububiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur jagat raya, yang maha merajai dan maha pemberi rezeki. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya bisa beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernazar hanya boleh ditunjukkan kepada Allah semata. Dan yang terakhir, tauhid asma wa sifat, adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya sudah tetapkan. Beriman dalam hal nama dan sifat ini tanpa melakukan. Lalu teman-teman pasti bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mendirikan sholat. Kedua, memaafkan kesalahan orang lain. 3, mampu menahan amarah. Dan yang keempat, menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, agar pendirian kita tetap kepada Allah, berikut akan saya sajikan tips atau kiat-kiat untuk memperkuat iman. Pertama, memahami Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis, seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal, mulai dari janji Allah, ancaman dari Allah, sampai kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Kedua, memikirkan kekuasaan Allah lewat alam. Kita bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan yang ketiga, selalu beramal soleh. Jika kita ingin mempertebal iman,
maka kita harus selalu beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Nanti pasti ada yang bertanya, bagaimana cara kita membuktikan bahwa Allah itu benar adanya secara umum? Nah, ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwasannya Allah itu ada, yaitu dengan menggunakan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ialah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli ialah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Yang pertama adalah dalil nakli atau dalil yang bersumber langsung dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dan sekaligus ini merupakan hukum atau perintah yang menjadi kewajiban kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua adalah dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Kita bisa melihat bahwasannya beriman kepada Allah, kita cukup melihat ciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Apa saja ciptaan itu? Saya contohkan, ada matahari, ada gunung, ada lautan, ada manusia, ada tumbuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita manusia tidak akan bisa membuat itu semua tanpa adanya Allah yang menciptakannya. Dan jadi ini sudah jelas dan sudah benar bahwasannya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa beriman kepada Allah adalah percaya Allah itu nyata benar adanya, dan kita sebagai hamba Allah wajib melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hukum beriman kepada Allah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, dan itu tertera pada rukun iman yang pertama. Nah, untuk sumber atau daftar pustakanya sudah saya cantumkan di papan tulis. Baik teman-teman belajar yang berbahagia, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.